Kitmis, kisah di hari Kamis. Biasanya gue menceritakan kisah horor yang orang lain alami. Tapi kali ini gue mau mencoba menceritakan pengalaman horor yang selama ini pernah gue alami. Atau ada sesuatu insiden horor yang di situ ada gue terlibat di dalamnya. Kisah yang mau gue ceritakan ini ada 3 kisah. Kisah pertama yaitu kisah kali pertama gue diajak bicara oleh sosok hantu wanita di tahun 2017 di salah satu lorong di Parepare, Sulawesi Selatan, di mana tepatnya tempat keluarga gue tinggal, di mana dia bercerita tentang keadaan tempat dulu dia tinggal dan alasan mengapa sekarang dia tinggal tepat di belakang jendela gue tidur. Yang kedua, tentang kisah gang kematian di salah satu gang di daerah Jakarta. Maaf, lokasi gangan ini akan gue privasikan di mana tempat-tempatnya karena untuk menjaga privasi warga yang tinggal di sana sekarang. Gangan ini tuh tempat dulu gue tinggal juga, di mana di gangan itu terjadi kematian yang bertubi-tubi. Ada secara wajar, terlihatnya ada yang tidak wajar. Nah, yang ketiga adalah keangkeran yang terjadi di rumah gue tempati atau di rumah gue tinggal. Dan kisah ini juga masih ada sedikit sih sangkut pautnya dari kisah kedua. Kenapa gue bilang ada sangkut pautnya sedikit? Karena pernah salah satu adik gue kesurupan di rumah gue ini, dan jin yang memasukinya itu berkata, "Gua yang udah ngambil nyawa di jalan ini, dan salah satunya adalah Kang Ustad. Dan sekarang target gue salah satu dari kalian." Jin itu sambil menunjuk ke arah gue dan kedua kakak gue. Gua dari Jakarta pindah ke Parepare, Sulawesi Selatan. Pindah ke rumah famili ibu gua. Rumah ini tuh rumah panggung dari kayu. Dan gue beserta ibu gue sementara waktu tinggal deh di bawah rumah itu. Di bawah rumah itu persis seperti satu petak kontrakan yang dimana punya jendela kecil di bagian belakang. Yang ketika jendela itu dibuka, kelihatanlah bagian belakang dari rumah itu. Luarnya itu adalah tanah kosong berbatu-batu puing. Nah, kembali ke tempat gue tinggal, di depan jendela yang tadi gue sebutkan itu adalah kasur tempat gue tertidur. 1 hari, 2 hari gue tertidur seperti biasa, enak, tenang, tanpa ada sesuatu pun terjadi. Tapi ketika hari ketiga, entah kenapa malam itu gue susah banget untuk tidur. Hanya bisa memejamkan mata, tapi pikiran gue ini seperti kacau dan aneh. Pikiran aneh gue ini entah kenapa gue selalu keinget kejadian-kejadian masa lalu. Kejadian waktu gue kecil, kejadian-kejadian kesalahan yang gue buat ketika masih di Jakarta. Pokoknya di malam itu campur aduk lah pikiran gue. Karena nggak bisa-bisa tidur, akhirnya gue mutusin lah, gue main HP aja deh. Nonton YouTube sambil tiduran, berharap semoga gue nanti jadi ngantuk. Dan bener aja, akhirnya gue mulai mengantuk di waktu jam yang menunjukkan pukul 3 pagi. Gue taruh HP gue dan gue cari posisi enak untuk segera tidur. Dan setelah udah mulai gue tertidur, antara sadar dan enggak, tiba-tiba tubuh gue yang berbaring ini menghadap jendela itu tiba-tiba sama sekali nggak bisa gue gerakin. Yang tadi mata gue mulai ngantuk, tiba-tiba buyar ngantuk gue karena panik toh dengan apa yang terjadi sama tubuh gue. Dan dalam keadaan bingung dan panik, bertambahlah keadaan diri gue yang menjadi takut setakut-takutnya. Karena tiba-tiba dari arah jendela kecil di depan gue berbaring gak bergerak, keluar sosok wanita berbaju hitam dan berkulit hitam. Pokoknya seluruh badannya tuh serba hitam yang gue lihat, dengan rambut yang menutupi wajah. Dia tuh ngerayap bagai laba-laba, terus naik ke sandaran tempat gue tidur. Gue duduk sambil memandang ke arah gue. Berada dalam keadaan gak bergerak dan ditongkrongin sama makhluk astral yang sosoknya nyeremin begitu. Gue langsung mencoba memejamkan mata dan mencoba berdoa dengan doa apa yang gue yakini di agama gue. Tapi di situ sialnya, ternyata bukan hanya tubuh gue yang gak bisa bergerak, tapi kelopak mata gue aja susah buat gue tutup. Jadi gue ngeliat jelas terus tuh bentuk sosok tubuhnya. Gue ngeliat dia bergerak dan mencoba seperti ngejailin gue menggunakan ranting pohon yang lumayan panjang dan tipis
Dia sentuh-sentuh gue di bagian kepala yang membuat gue takut sejadi-jadinya. Namun di takut gue sama sekali nggak bisa bergerak ataupun minta tolong. Dan dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba gue mendengar suara bicara lembut dari arah dia duduk. Yang entah kenapa setelah mendengar suara dia itu, yang tadinya gue takut dan panik, tiba-tiba gue lemes dan tenang. Suara dari kata-katanya itu tuh masih jelas banget dan nempel di ingatan gue. Suaranya itu yang dikeluarkan seperti ini. Tenang, saya nggak mau mengganggu. Saya cuma mau kasih tahu saya tinggal di belakang. Tapi sebenarnya saya itu bukan tinggal di belakang rumah kamu. Saya tinggal di belakangnya samping rumah kamu. Saya tinggal di sebuah gudang. Cuma saya pindah karena gudang itu sudah dibangun bangunan terang dan ramai manusia. Jadi saya pindah ke belakang rumah kamu biar lebih tenang. Nah, aneh dan ajaibnya pas dia bicara menyebutkan kata gudang, mata gue yang tadinya memandang jendela dan area tempat gue tidur itu berubah. Seperti itu gue terlempar ke dimensi lain. Mata gue ini tiba-tiba ngeliat ya, di depan gue tidur ini sebuah gudang dengan tumpukan-tumpukan barang yang gak terpakai. Serius, gue seperti terlempar ke dimensi lain atau mungkin masa lalu lah. Dan setelah dia memberitahu asalnya dia, entah kenapa gue setelah mendengarkan dia berbicara, gue mulai ngantuk sedikit-sedikit dan mata gue mulai tertutup. Dan setelah mata gue tertutup, akhirnya gue bangun di jam 7 pagi. Setelah gue bangun, gue inget-inget deh tuh kejadian semalam. Dan dalam hati gue berkata, oh cuma mimpi ternyata, untung aja bukan nyata, pikir gue waktu itu. Dan setelah kejadian mimpi itu, akhirnya gue sebagai orang baru di Sulawesi, hari berganti hari gue menjalani deh aktivitas normal. Gue mulai bersosialisasi, gue bahkan ikut dalam komunitas, agar gue yang pendatang ini mempunyai teman. Dan alhamdulillah akhirnya gue ada teman. Teman gue ini rumahnya deket lah dari tempat gue tinggal. Nah, karena gue udah punya teman, pasti ada dong momen gue ngobrol sama temen gue. Dan ada nih momennya ketika gue ngobrol sama teman baru gue itu. Di obrolan gue ini, entah mulai dari mana gue tadinya, gue juga lupa, tapi gue mengeluarkan sebuah cerita di mana gue mimpi didatangi makhluk astral di dalam mimpi gue yang buat gue ketakutan itu. Gue menceritakan sampai detail dari mimpi gue itu. Cerita itu cerita yang awal gue ceritain tadi. Dan lu tahu apa reaksi dari temen gue ketika ngedenger cerita gue? Dia kaget dan bilang, Rick, lu tahu nggak? Rumah yang ada gudangnya itu beneran ada. Karena itu memang rumah teman gue SD. Dan gue beberapa kali tuh main ke teman gue itu dan lihat beberapa kali gudang itu. Sontak mendengar pertanyaan dari teman gue itu, gue speechless dan berpikir, masa iya ya kejadian waktu itu adalah kejadian yang sebenarnya nyata, bukan mimpi. Tapi buat apa makhluk seperti itu ngajak ngobrol gue? Tapi entahlah, yang penting satu pikir gue, alhamdulillah gue nggak kenapa-napa. Dan gue beranggapan mungkin makhluk itu hanya ingin memberitahu bahwa dia tuh tinggal di situ sekarang. Oke, sekian dulu dari cerita bagian pertama dari apa yang mau gue ceritain tentang pengalaman misteri yang selama ini gue alami dalam hidup gue. Sampai ketemu di cerita bagian kedua, di cerita gang kematian. Gang di mana orang-orang mati bertubi-tubi hingga membuat gempar satu daerah. Bahkan satu RW itu menjadi ketakutan